Teman, tolong di subscribe ya, ada tulisan merah diklik ya, dan loncengnya jangan lupa diklik supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan channel saya Imronse. Terima kasih. Channel Imronse. Yang akan disampaikan oleh Bapak Iman selaku Ketua RW 14 tuan rumah, kami beri waktu 5 menit Pak, karena waktu udah kita atur, jadi nggak boleh panjang dikit nggak apa-apa. Waktu di tempat kami persilakan Pak Imam, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Sukatani, Pak Abdul Khair, serta Ibu. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum RW Bapak Siswati beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 02 beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Agus Ponco selaku Ketua DKM Masjid Al Istiqomah. Yang saya hormati para ketua RT di lingkungan RW 04, para ketua RT di lingkungan RW 02, Bapak yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka kunjungan Bapak Lurah Sukatani, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya dan di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, yang pertama saya selaku tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam mungkin sambutan tempat ataupun hidangan kurang memenuhi selera atau jauh dari ataupun ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Dan yang kedua, saya berterima kasih pada bapak-bapak semua yang telah hadir meluangkan waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kunjungan Bapak Lurah Sukatani. Selanjutnya mungkin karena batas waktunya cuma 5 menit, jadi agak buru-buru saya juga. Nggak apa-apa Pak, toleransi Pak. Padahal tagnya udah panjang tadi ya. Malam minggu itu katanya malam yang panjang gitu kan. Jadi sekarang jadi 5 menit gitu kan. Mungkin saya langsung juga saya Ketua RW 04 mungkin sedikit memperkenalkan ke Pak Lurah bahwa di RW 04 kita ada 5 RT. Jadi langsung Pak RT 2 Pak Priantoro, ini Pak orangnya Pak, barangkali nanti di kelurahan kan. Nah, takutnya nanti waduh ini siapa gitu. Jadi RT 1 nggak ada Pak. RT 1 siapa? Nggak ada Pak. Kosong. Ya, kita langsung ke RT 2. Memang nggak ada. Ya, emang nggak ada. Padanya ada, cuma Tadi awalnya di blok E. RT 6 dulunya. Ke RT 3, ke RT 3. RW 3. RW 3. Angka keramat ya Pak, 1 ya Pak. Nggak ada Pak. Ya. Lanjut Pak. RT 3 Pak Tri Wahyu Sarwono. Ini Pak. Jangan cepet tolong Pak. RT 03 Bapak Tri Wahyu Sarwono. lanjut. RT 4 Bapak Supardi. Pak. Lanjut. RT 5 kebetulan lagi dinas Pak. Diwakilkan ya. Sama Namanya Pak, Pak, RT 05-nya Pak. Pak Sumanto. Wah, serem. Iya. Serem, Pak. Saya coba ngomong serem loh Pak. RT 06. Wah, ini Pak. RT seumur hidup katanya Pak.
Pak Reto, Sureto. Oh iya benar, kalau Sureto ya. 20 tahun Pak. Dapat piagam. Yang nungguin sih. Sudah dulu Pak. Prihanto. Ya lanjut. Sekaligus kita di sini punya masjid dan Bapak Ketua DKA-nya Pak Haji Agus Ponco Putro. Masjidnya namanya apa Pak? Al Istiqomah. Al Istiqomah. Mungkin itu Pak. Nanti tinggal RW 2 untuk memperkenalkan RT-nya. Dari saya mungkin cukup sekian. Bila topik saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembawa acara. Alhamdulillah kita berikan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari RW 2 akan memperkenalkan diri. 1 RW ada 4 RT. RW 2 namanya Supraptono. 1 RW ada 4 RT. RT 1 ini Pak yang baru sakit, Pak Karmanto. Siapa Pak? Anto Karmanto. Anto Armanto ya benar. RT 2 Pak Sumadi di sebelahnya. Ya, lanjut Pak. RT 3 Sutekno, itu Pak orang yang kecil. Udah sering ketemu kalau itu RT 3. Yang belum gede udah kasih. RT 4 Supomo yang paling pojok Pak. Jarang pulang. Bang Toyib katanya, karena kan kebetulan kerjanya di Indramayu. Ya, itu kalau di RW 2 musola tidak punya, masjid juga masuk wilayah RW 4, cuman ada SD masuk di wilayah RW 2, sama ada PAUD Anggrek 2 itu masuk RW 02. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Di RW 2 termasuk kampung tematik, dan alhamdulillah untuk permainan anak-anak sudah dipasang, cuman belum diperbolehkan Pak karena bawahnya masih di basah sama dikasih rumput gajah, jadi rumputnya belum pada numbuh, jadi sementara belum dibuka. Sementara belum gajah ya Pak, belum gede ya. Belum. Selain itu di depan sekolahan alhamdulillah ada puja sera, tapi khusus untuk sekolahan Pak. Jadi di situ ada UMKM puja sera yang alhamdulillah pengelolanya adalah secara bersama-sama, 1 RW yang mengelola. Demikian dari RW 02, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Babinsa kita, Babinsa Sukatani, yaitu mohon maskernya dilepas Pak, nanti nggak kedengeran. Jadi Pak Arno, waktu ini boleh 10 menit Pak, saya tambahin 40 menit tepat, monggo Pak, kami persilakan Pak Arno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah kita yang umurnya sudah sah itu, kemarin PLT itu. Ya. Ya, yang kami hormati kepada Ketua Forum, yang kami hormati kepada Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, masih mungkin banyak yang belum kita sebut tapi kita
Iya, kebanyakan gitu. Jowo. Asli dari Ngapak, dari daerah Purwokerto. Ya, tetangga Pak Bila, kalau Pak Bila agak Kebumen agak barat itu. Terus tempat tinggal saya di Cilongok, Sukamantri. Kalau ada taman buah Sukamantri ya berarti saya di sini. Tanya aja kalau pengen aja salah jalan, nanya ke saya dulu. Kalau kan ini insya Allah benar. Terus ya selanjutnya mungkin kita sebagai bangsa cuma nggak panjang lebar masalah, paling nggak jauh dari keamanan. Jadi saya informasikan ya, kita instruksikan kepada warga lah PSBM minimal. Banyak yang satu contoh apa kejadian-kejadiannya aneh. Satu contoh mungkin ada orang nawarin barang, katanya nanti dari notis. Jadi kalau orang yang nggak tahu kenal ya hati-hati lah. Jadi Pak barang ini waspada. Kalau nggak beli nggak usah lah. Karena Pak nanti orang itu menurut informasi dari Pak Sis pakai jilbab cewek. Iya. Nawarin barang itu. Lama-lama jadi apapun di dalam rumah dikeluarin semua. Duitnya berapa dikasih semua. Habis itu langsung bengong gitu. Ya itu dari itu. Makanya di wilayah sini karena belum terjadi, jangan sampai terjadi, berarti gimana pencegahannya itu waspada, ya kan? Karena sudah banyak modus-modus begitu. Awalnya itu tuh kayak seperti gini, ada tukang ngamen, waspada juga, nanti rumahnya sepi, nanti ada mata-mata di sini, di sana jam sekian sepi, ada barang kita. Jadi kalau ada di sini mungkin ada sisteming ya, yaitu fungsinya sisteming apa? Kalau ada barang yang ketinggalan, lupa dari yang punya rumah itu bisa dikasih itu, Pak, motor belum masukin, jadi ketiduran ya. Itu fungsinya sisteming, makanya kadang-kadang sistem kayak kita kamar itu sih paling perlu. Tapi kadang-kadang banyak juga yang malas juga sisteming, walaupun udah mungkin didenda itu tetap aja. Karena apa? Kepedulian kita kadang kurang, tapi kalau kepedulian oh iya, kami kita ibadah, kita juga wilayah itu kamar. Terus untuk masalah yang lain kayak seperti kita udah punya anak gede ya, harus waspada anak kita kemana terus ke kantor, kita harus waspada. Terus kalau malam saya ingatkan aja, kalau punya anak udah gede ya jam 12 dulu pulang harus waspada, jangan sampai kita lost gitu aja. Karena apa? Banyak kejadian di atas jam 12 itu banyak kejadian. Satu contoh, anak orang sini pernah diikuti Batavia, karena kan waktu itu saya cinta Pak, iya kan? Ikut Batavia yang menyerang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah kita, Pak Abdul Baik, Bapak RW 02 berikut jajarannya, Bapak RW 04 berikut jajarannya, Pak RT, kemudian Bapak Haji Agus Ponco, Ketua DKM, senior sekaligus sesepuh sekaligus guru saya, Pak Supriyadi. Saya masuk tentara, beliau udah hampir pensiun. Sekarang masih gitu-gitu aja, berarti awet muda. Tapi saya berarti ya. Iya, betul. Saya pas pensiun juga. Para RT, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu yang ada di belakang yang direpotkan dengan adanya kegiatan ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beberapa kenikmatan, antara lain nikmat sehat sehingga malam ini kita bisa bertemu muka, bersilaturahmi dalam rangka kunjungan kerja Bapak Lurah Sukatani. Jadi kalau tadi disebutkan Bapak Lurah kunjungan kerja yang pertama ya Pak? Bener juga sih. Karena kemarin masih PLT. Bisa ngelesnya ya. Iya. Tapi kalau di forum ini ke-6. Iya. Nah, kemudian mungkin saya sampaikan sedikit. Jadi Bapak Lurah kita ini
waktu PLT saja sudah mencanangkan kegiatan temu warga, Pak. Biasanya, kita ambil biasanya kalau PLT itu ya hanya meneruskan apa yang program lama saja, tidak ada terobosan program baru. Beliau memanggil para ketua RT, termasuk saya sebagai ketua forum RW, menyampaikan bahwa beliau mau tatap muka langsung dengan minimal RT atau RW-nya. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan orang berkumpul banyak, makanya saya sarankan beliau 2 RW. Jadi dihadiri RT, berikut ketua pemuda dan tokoh masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat. Nah, kemudian malam ini adalah malam yang kelima ya Pak ya? Keenam. Kemudian terakhir nanti kebetulan saya sebagai tuan rumah dengan Pak Haji Edi RW 01 dengan RW 03. Selama kunjungan alhamdulillah tidak ada hambatan apapun. Namun yang jelas Pak Lurah, apa-apa yang sudah disampaikan Pak Lurah selama kunjungan dan juga semua masukan dari warga yang sudah dikunjungi oleh Pak Lurah sudah tercatat oleh sekretaris. Ya nanti akan saya bikinkan catatan Pak. Jadi selama kunjungan itu dari RT RW 01 sampai 14 nanti tertulis berikut saran dan masukan dari warga masyarakat, maupun yang mungkin kemarin yang agak urgent itu yang di RW 06 yang masalah saluran air. Ya, nama masuk 11 masalah saluran air. Mungkin nanti kalau langsung bertindak mungkin nggak bisa, tapi paling tidak berkunjung dulu Pak ya nanti ya Pak. Kita tinjau dulu supaya apa yang disampaikan masyarakat sudah kita programkan. Soal nanti pelaksanaannya, anggarannya kan sudah diajukan katanya Pak. Ya mungkin nanti itu apa model sedot air atau mungkin irigasi ya nanti tinggal bagaimana hasil dari survei. Kemudian yang selanjutnya Bapak-bapak sekalian, kami sebagai ketua forum merencanakan, tadi memang sudah disampaikan pembawa acara, sepertinya disampaikan aneh atau mungkin tidak lazim, tapi ini kami programkan di forum RW. Setiap pertemuan, setiap rapat kita adakan tepat waktu dan waktunya dibatasi 2 jam. Tujuannya apa? Tujuannya kita semua ini punya kesibukan masing-masing, kita semua punya kerjaan masing-masing. Kecuali Pak Lurah. Kalau Pak Lurah tadi udah berangkat, sampai di jalan ditelepon Pak Camat, mau tidak mau kembali, harus itu. Jadi nggak ada alasan saya mau rapat Pak, nggak bisa. Pak ya. Jadi 2 kali kemarin juga udah, bahkan kalau kemarin udah nyampe tempat malah balik lagi ya nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya kami forum RW memprogramkan seperti itu. Mungkin kalau ada bagusnya silakan untuk bapak-bapak RT dilaksanakan di RT. Nggak bisa Pak, kan RT ada seksi ini menjabarkan ini melaporkan ini. Betul, saya tahu. Tapi kalau sudah dipersiapkan waktu 2 jam, semua seksi yang akan melaksanakan rapat sudah dirumuskan apa yang akan dibicarakan. Jadi ketika dibicarakan poinnya, kebanyakan kita itu kalau melaksanakan kegiatan kebanyakan intinya bergeser. Akhirnya waktunya panjang sehingga orang mau datang ke rapat segan, males, males lah lama, kan seperti itu. Ya, contoh soal kalau kita rapat di kelurahan, rapat jam 10, ya nanti 10, 11, 12 harus selesai. Karena apa? Karena setelah 12 itu kita kembali kerja lagi Pak. Ya, yang para RW yang masih kerja atau RT itu seperti itu Pak. Jadi kondisinya, dan alhamdulillah sudah jalan. Nanti kecuali ada hal-hal tertentu yang harus dibahas panjang baru disampaikan berikutnya. Itu Pak ya. Monggo silahkan kalau memang hal itu dianggap baik dan ternyata bisa kita jalankan. Tadinya Pak, kelurahan itu rapat jam 8, mulainya jam 10. Sekarang jam 11. Itu pun kadang-kadang belum mulai, masih nunggu. Karena orang per orang, paling juga masih nunggu, paling nunggu. Sekarang enggak Pak. Makanya beliau sudah membuat surat mendelegasikan tugas kepada anak buahnya
Kalau memang jam 8 tulis jam 8, kalau jam 9 jam 9. Itu sekarang sudah berjalan di kelurahan. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi saya sudah mulai coba bisik-bisik dengan Bapak Ketua DKM, walaupun mungkin di jamaah kematian itu sudah ada petugasnya ya Pak, petugasnya yang masalah pembersihan makam. Namun kami akan coba para RW nanti kita melaksanakan kerja bakti perwakilan tiap-tiap RW mungkin 10 orang melaksanakan pembersihan makam, kemudian nanti setelah bersih untuk perawatan selanjutnya baru kembali lagi ke itu ya Pak. Itu baru sekedar rencana, nanti waktunya akan saya komunikasikan dengan Pak Agus. Nanti mudah-mudahan ketemu. Kira-kira setuju ya Pak RW ya? Ya, siap Ya. Jadi nanti kalau udah rata, udah bersih, nah kan ringan tinggal ini. Kalau sekarang ini kan pinggirnya aja, khawatirnya Pak, pas pemakaman mungkin ada anak kecil ikut ke situ, minggir-minggir, ada ular dan sebagainya itu. Mungkin program yang bisa kita laksanakan, yang rencananya akan kita laksanakan itu, hal lain tidak ada, hanya itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Lurah atas programnya ini, sangat bagus. Yang sudah mau nemuin Pak Lurah aja susah, nah ini Pak Lurah datang sendiri. Itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menginjak acara selanjutnya, yaitu yang acara intinya, yaitu sambutan dari Bapak Lurah Sukatani, ya Bapak Abdul Khair yang baru. Tentunya karena dulu pernah disampaikan di forum-forum yang sebelumnya, tentunya bahwa tugas PLT Lurah Sukatani yang pertama adalah menangani tentang pemerintahan, yang kedua pembangunan, yang ketiga kemasyarakatan. Tentunya kami harapkan Bapak Lurah bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan perubahan untuk kita semua sehingga Sukatani ini lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera. Tentunya banyak hal dari masyarakat yang selama ini bukan dikatakan kuat tetapi nyata. Ternyata bansos baru yang bansos melalui provinsi itu baru sekali, mungkin dengan Bapak Lurah perantaranya Pak ya. Kami harap Pak Lurah juga sonding ke sana, mengusahakan, mengupayakan, tetapi hasilnya kita yang menunggu tentunya ya. Kita hanya bisanya berdoa. Ya mudah-mudahan Pak Lurah bisa memberikan pencerahan nih tentang ini. Monggo kita berikan waktu ke Pak Lurah. Kalau Pak Lurah saya berikan bermenit-menit Pak. Yang penting jangan sampai jam 10 Pak. Karena masih ada season berikutnya, yaitu nanti ada ramah tambah. Tentunya ada kami berikan waktu 20 menit untuk tanya jawab. Langsung saja monggo, waktu dan tempat kami persilakan Pak Lurah untuk memberikan sekapur sirih barangkali kalau orang Jawa bilang seperti itu. Waktu dan tempat monggo Pak Lurah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak tuan rumah, Bapak Ketua RW 04, Pak Ketua Forum, dan Bapak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, serta rekan kerja saya, Pak Binsa, Parlemen, Pak Sandi, Dimas, serta seluruh RW dari 01 sampai 14 yang mungkin ada yang hadir, kalau enggak wabil khusus untuk RW 02 dan RW 04 beserta pengurus yang lainnya dan juga pengurus RT dari kedua RT tersebut. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini, pertemuan kita pada malam hari ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama Bapak sekalian kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Karena tanpa nikmat-nikmat tersebut, tentunya kita tidak bisa hadir bermuhajah di sini untuk mencari ilmu, mencari rizki, Pak. Percaya nggak?
kalau mencari rezeki, mencari ilmu Pak. Iya, dapat aja. Pertama mencari ilmu, mungkin diantara kita ada yang menyampaikan mungkin itu adalah ilmu Pak. Kemudian rezeki, kalau kita di rumah aja nggak mungkin nih Pak, kita bisa makan kue, bisa makan buah-buahannya. Makasih Pak Iman. Itu ya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Habibana Nabiana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kekufuran, alam kegelapan, alam yang penuh dengan kenistaan, pada alam yang penuh dengan kebarokahan dan kenikmatan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri dulu ya, karena udah ada yang kenal. Kalau Pak Tikno sih saya udah hafal benar, tapi yang lain belum nih. Nama saya Abdul Khair Pak. Kalau dari lain nama pasti udah bisa nebak lagi nih Pak. Pasti saya orang Betawi, betul Pak. Saya asli dari Ciledug, jadi orang Tangerang. Kebetulan saya datang ke wilayah Sunda ini Pak, nggak bisa bahasa Sunda. Jadi Sundanya mulung Pak. Kalau kata orang Sunda mulung, mungut ya. Saya mungut bahasa Sunda di Panongan Pak. Kebetulan saya di Panongan, begitu dapat SK tahun SK-nya TMT Desember 93, tapi saya mulai kerja di Panongan Januari tahun 94. Di Panongan saya nggak lama Pak, cuma 24 tahun. Jadi saya di Panongan 24 tahun, diselingi di Cisokas setahun. Dari 2010 sampai 2011 saya di Cisoka, kemudian dibalikin lagi ke Panongan, jadi lengkap 24 tahun di Panongan. Saya di Rajek mulai sebetulnya bulan Juli Pak. Bulan Juli saya dilantik bulan hari Kamis dan hari Selasa, 2 kali itu Pak. Makanya saya dilantik orang yang termasuk paling hebat lah Pak, kalau saya bilang hebat Pak. Karena nggak ada yang dilantik seminggu 2 kali Pak, cuma saya kayaknya. Memang ada beberapa rekan sama. Jadi hari Selasa saya dilantik jadi pejabat kepala desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan. Hari Kemisnya di minggu yang sama saya dilantik lagi Pak, rotasi ke sini. Tapi saya melaksanakan tugas full di Kecamatan Rajek sebagai kasih ekbang bulan November. Kenapa? Karena saya dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober saya nyandung Pak. Kalau istilah orang Sunda nyandung ya. Saya di Panongan sebagai pejabat kepala desa Serdang Kulon, di Rajek sebagai kepala seksi perekonomian pembangunan Kecamatan Rajek. Kemudian karena ada perintah pimpinan lagi, ya saya harus full di Rajek. Nah, saya di Rajek nggak lama nyandung lagi Pak, bulan Februari apa Maret gitu. Ada salah satu kasih yang pensiun, waktu itu Ibu Ius, kasih pemberdayaan masyarakat pensiun. Saya ditugaskan Pak untuk menjabat lagi tuh Pak. Jadi pelaksana tugas lagi, PLT kasih pemberdayaan sampai bulan Juni. Nah, bulan Juni saya jabatan 1 Pak, hanya kasih ekbang aja. Nah kebetulan pada bulan Agustus ada lagi tuh Pak, almarhum Pak Lurah Husni meninggal tanggal 18 Agustus. Saya tanggal 21 dipanggil sama Pak Camat, saya suruh jadi PLT. Karena kita Parno, kalau kita tentara, ASN, polisi siap menerima perintah pimpinan Pak, selama perintah itu memang baik dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya saya terima lagi tuh Pak. Dari bulan Agustus sampai kemarin bulan Oktober ya, itu saya jadi PLT masuk Katani. Kalau bicara PLT Lurah Pak, memang seperti yang disampaikan Pak Sekretaris Forum tadi, itu Pak 3. Satu, saya melaksanakan pemerintahan walaupun nggak ada lurahnya, harus berkelanjutan. Kemudian melaksanakan pembangunan, dan yang ketiga urusan kemasyarakatan. Nah itu PLT. Jadi PLT
hanya bisa melaksanakan garis-garis yang telah dijabarkan dan direncanakan oleh pejabat yang lama. Belum bisa merubah dan menambah atau mengurangi. Tapi setelah saya jadi lurah kemarin pada tanggal 21 ya, 21 dilantik. Tapi enak dilantiknya Pak, nggak ke GSG saya, cukup di kecamatan. Saya dikasih tahu sama Pak Kepala BKD itu hari Selasa jam 8:30, Pak Her siapkan PDUB. Tapi nggak dikasih tahu Pak bahwa besok saya harus pelantikan. Saya nggak ditahu. Tapi untungnya saya pada hari Selasa itu izin ke Pak Camat, Pak saya mau menyiapkan perlengkapan. Tapi perlengkapannya apa yang saya siapkan? Cuma sepatu doang Pak, karena saya berpikir sepatu masuk saya nyarinya. Ukurannya jarang yang sama. Ada sepatu Pak Arno paling sepatu hitam. Nah, ini harus sepatu putih. Gitu. Akhirnya saya beli sepatu. Jam 11 malam saya dapat WA bahwa besok harus pakai PDUB. Akhirnya saya ya memang saya ada kenalan juga kebetulan kepala desa Sedangkulan. Pagi-pagi saya ngerampok Pak siswa di ngerampok kepala desa, Pak baju mana Pak, karena saya pakai ini. Nah topinya karena beda, kepala desa sama lurah beda Pak lambangnya. Kalau kepala desa Garuda, kalau lurah lambang Pemda. Saya minjem lagi sama adanya Bu Camat, saya Cam Pasar Kemis, itu Pak perjalanannya. Kemudian kalau bicara program saya tentu Pak karena kelurahan nggak bisa seperti desa Pak. Kalau desa itu punya dana desa disebutnya, artinya otonom. Jadi kalau desa bisa mengelola keuangannya sendiri. Kalau kita kelurahan sama kecamatan, gimana droppingan dari pemerintah daerah. Kalau permintaan daerah telah mendropping ini dan itu juga sudah bukannya gelodongan lagi Pak, tapi sudah dibentuk. Pada kesempatan ini kepada seluruh Bapak Ketua RT, Pak RW, saya mohon karena dikit lagi mau musrenbang, tolong Pak diinventarisir kebutuhan. Artinya misalnya untuk saluran berapa meter, lebar berapa senti gitu. Jadi diinventarisir. Kemudian kebutuhan karena kita kelurahan biasanya untuk balai warga juga Pak bisa diakomodir dari pemerintah daerah, tapi tetap kita harus ngantri ya Pak. Harus ngantri. Tapi enggak salahnya kalau kita bikinkan di perencanaan aja. Artinya sebelum musrenbang dilaksanakan kita udah punya data Pak. Data nanti direkap di kelurahan, dari RT direkap di RW, dari RW nanti kita rekap di kecamatan di kelurahan. Karena gini Pak, untuk perencanaan sekarang, kegiatan sekarang kita nggak bisa sistem ujug-ujug Pak. Artinya kegiatan itu bisa dilaksanakan apabila telah ada di kegiatan musrenbang. Apabila tidak ada di kegiatan musrenbang, banyak kejadian Pak. Ya kita harus bisa menjaga, artinya rekan kerja kita Pak, baik orang dinas maupun baik di provinsi maupun di kabupaten dan juga di kecamatan. Karena banyak kejadian Pak, sistem ujug-ujug masuk, akhirnya begitu dilihat di musrenbang itu baik untuk pokir maupun apa Pak, itu harus ada di musrenbang untuk pengamanan semuanya. PPTK karena kebetulan Pak saya walaupun jadi kasih ekbang baru setahun, tapi saya jadi PLT 3 kali Pak. PLT kasih pembangunan, kalau dulu bukan ekbang, itu pembangunan, saya 3 kali waktu di Pandongan Pak. Jadi setiap ada rekan saya yang pensiun, saya jadi PLT-nya Pak. Makanya saya spesialis PLT. Jadi saya di Pandongan jadi PLT, kasih pembangunan 3 kali, jadi PJ sekali, jadi PLH Sekcam sekali Pak. Nah di sini jadi PLT 2 kali, jadi lurah sekarang. Nah itu jadi sedikit banyak saya rada tahu tentang perencanaan ini. Karena saya juga sebelum saya jadi kasih Pak, saya karir dulu sebagai bendahara kurang lebih 4 tahun saya
Dari bendahara saya naik ke Kasubag Perencanaan Keuangan, itu kurang lebih setahun setengah ya, setahun saya langsung promosi lagi ke 4A di Tasik. Jadi kebetulan di perencanaan itu memang step-stepnya jelas Pak. Jadi ya tadi, apabila kita mau melaksanakan pembangunan, kalau sekarang nggak kayak dulu Pak. Sekarang dulu sistem comot aja bisa Pak. Jadi misalnya jalan ini jelek, ambil, ajuin, ini masukin, bisa. Kalau sekarang pemerintah daerah sangat ini Pak, artinya memilah-milihnya sangat sensitif. Jadi yang belum ada di Musrembang, walaupun itu sangat urgent, kadang-kadang ditinggalkan Pak. Nah, kedua juga, kalau kita untuk membangun sarana air bersih, kemudian juga posyandu ya Pak, balai warga, itu juga harus jelas Pak. Tanahnya itu milik siapa. Jadi pernah kejadian gini Pak, waktu saya di Pandungan, kata kepala desa, waktu itu kita bikin posyandu, Pak, tanah ini udah siap, warganya udah rela, udah rela nah, untuk dibangunkan di tanah itu posyandu. Tapi begitu posyandu berjalan 3 tahun Pak, si orang tuanya meninggal, ya akhirnya posyandu dibongkar. Nah, pada saat posyandu ini dibongkar, inilah yang akan jadi masalah Pak. Di satu sisi, tanah itu memang milik Pak Haji misalnya. Di sisi lain, katanya udah dihibahkan. Nah, di sisi lainnya lagi, itu di situ ada bangunan pemerintah. Bangunan pemerintah apabila dihilangkan harus ada penghapusan. Itu Pak ya. Jadi untuk itu saya berharap apabila kita mau mendirikan balai warga atau posyandu, untuk sekarang ini, kalau sebelumnya oke lah, ini harus jelas ini tanahnya Pak, keadaan tanah itu milik siapa. Misalnya, kalau misalnya si A memberikan lokasi itu untuk dibangunkan posyandu atau berubah fungsi, tadinya dari rumah jadi posyandu, nggak apa-apa, tapi ada hitam di atas putih Pak, minimal ada surat pernyataan bahwa saya telah menghibahkan bangunan dan tanah ini untuk dijadikan. Nah, kalau dari perumahan, memang saya juga bingung nih Pak kalau dirajik di sini Pak, karena kebanyakan perumahan di sini klaster yang bosnya beda-beda, dan juga kebanyakan ada yang begitu udah laku semua, udah ditempatin, si bosnya nggak ada, pindah lagi kemana. Kalau saya ngurus yang seperti ini di Pandungan Pak, gampang. Apabila ada sengketa, ada perselisihan, kita tinggal ke satu cuman Pak, ke Citra Raya, karena di sana klaster semuanya di bawah naungan Citra Raya. Jadi kita tinggal minta Pak suratnya ini. Jadi gitu Pak. Tapi minimal kalau misalnya kita membangun ini, ya kalau bisa mungkin bisa ketemu sama pihak developernya, pengembangnya, kita minta hitam di atas putihnya aja, walaupun itu belum diserahkan ke pemerintah daerah. Kenapa? Karena memang pemerintah daerah terus terang Pak, apabila menerima penyerahan pasos-pasum itu kondisinya harus 100% bagus. Jadi jalan bagus, kemudian saluran air bagus. Nah, kecuali pasos-pasum yang sifatnya lahan, itu juga harus kondisinya yang, makanya kan menyerahkannya itu biasanya Pak nggak parsial tapi sekaligus diserahkan dari A sampai Z. Tapi jangan berkecil hati Pak, kenapa? Karena sebenarnya perumahan juga kalau misalnya sudah di atas 10 tahun, walaupun belum ada penyerahan dari pihak pengembang, kita bisa mengajukan ke pemerintah daerah Pak untuk anggarannya. Tapi ya lagi-lagi keterbatasan anggaran Pak. Saya sih berharap
apabila memang ada permasalahan, mari Pak kita bimbingan bersama-sama biar semua tuntas. Kemudian yang lainnya, saya berharap apabila ada kejadian yang seperti disampaikan Pak Arno tadi, jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri Pak. Mari sama-sama, apalagi dalam suasana seperti ini Pak, orang mudah terpancing, orang mudah mengelabui dan mudah menipu yang lainnya. Mari kita sama jaga lingkungan kita masing-masing aja Pak. Jadi sebelum kita menjaga lingkungan orang, kita jaga lingkungan kita masing-masing, minimal lingkungan kita itu aman dan terkendali. Jadi apabila ada hal yang mencurigakan, silahkan hubungi Bapak RT, kemudian Bapak RT ke Pak RW, Pak RW ke Babin Sabinamas, dan ke saya juga bisa. Silahkan, mudah-mudahan kita bisa tangani bersama-sama. Kemudian masalah bansos nih Pak. Lupa. Bansos memang Pak yang dari BJB sampai sekarang juga, jadi bukan Kelurahan Sukatani aja Pak. Kalau hanya Kelurahan Sukatani yang belum dapat, mungkin saya bisa protes. Tapi ini mah seluruh kabupaten. Seluruh kabupaten, jadi bukan sekecamatan lagi Pak. Seluruh kabupaten yang kemarin itu di 4.000 ya, 4.000-an. 4.003. Ya, itu memang semua belum Pak. Semua belum, tapi kemarin kita juga jadi sekarang begini. Saya setiap diminta data, langsung saya kontak para RW, silakan Pak RW. Kadang-kadang datanya Pak enak bener Pak. Kita di SMS jam 11, setengah 11 kalau nggak salah kemarin yang pertama. Hari Jumat lagi Pak. Hari Jumat ini jam setengah 11. Jam 3 data harus masuk ke kecamatan, jam 4 data harus masuk ke kabupaten. Kata saya enak bener ya. Kita juga kan ngomongin RT mah RW, makanya saya ngomongin RW aja lah. Pak RW tolong sekian orang nih, kita dapat datanya dipinta sekian. Ya bagi RT banyak lu RW, saya gak kasihan Pak. Pak RT saya lagi pada di luar Pak masih. Ya memang kan pada kerja Pak. Pada kerja pada saat jam segitu mah. Jadi ya akhirnya kita mah nyerah aja Pak. Kalau disalahin ya silakan disalahin, gak apa-apa. Kalau saya ya memang kondisinya seperti itu. Nah udah gitu sekarang nih Pak ada lagi data salah katanya. Kita udah ngikutin formnya dari yang sana. Sekarang katanya nggak ada tanggal lahir lah, apalah baru. Nah, karena kemarin tuh Pak Ucid lagi hari Jumat Kamis lembur lagi, merubah data lagi. Ya itu seperti ini. Saya sangat berharap, marilah kita bisa kompak Pak. Kita bisa kompak. Apabila ada riak-riak sedikit di bawah wajar Pak. Namanya masyarakat, namanya kehidupan. Kalau nggak ada riak Pak, ya bukan kehidupan namanya. Kalau langgeng aja kita nggak bakal bisa maju. Kenapa? Karena nggak ada yang merotes, nggak ada yang bawel, ya. Iya, nggak ada yang misalnya. Yang penting mah jangan sampai tonjok-tonjokan Pak. Itu aja. Kalau mulut udah biasa lah. Artinya berargumen itu wajar buat saya. Kenapa? Karena kita di rumah aja masih sering adu argumen. Gitu. Apalagi dengan beribu orang, beratus orang, berpuluh orang yang memang pola pikir beda, terus apa yang ada di dalam hatinya juga beda. Ya itu kita jadikan sebagai pacuan kita untuk bekerja, beribadah Pak. Karena RT Mas sebenarnya kalau motivasinya untuk mencari uang Pak, kayaknya sedih ya Pak jadi RT. Karena memang nggak ada yang bakalan RT itu bisa penghasilannya gede, makanya RT banyak yang nyambi. Yang nyambinya RT apa? Kerjanya nih Pak? Saya udah pensiun Pak. Oh udah pensiun, nah itu beripul udah. Makanya usulnya honornya ditambahin. Amin, berdoa aja Pak. Amin. Saya juga kalau di forum pasti nanya, pasti kita akan sampaikan Pak. Lebih kencang lagi setelah hari Pak. Usia udah 60 nih Pak. Ini udah kencang lagi gimana gitu. Iya tenang Pak. Tambah. Tenang berdoa aja Pak. Ya nggak tahu kalau dia makin dua Itu masalah RT. Masalah umur mah nggak tahu. Kemudian yang selebihnya
Silahkan nanti Pak, karena kita akan forum tanya jawab aja ya Pak ya. Jadi sampaikan apa yang kira-kira mau disampaikan. Cuma sekali lagi kepada Bapak RT dan Pak RW, silahkan sebelum musrenbang dilaksanakan di kecamatan, kita mungkin coret-coretan data apa yang akan kita ini nanti kita akan adakan lagi pertemuan seperti ini Pak. Jadi enak nih kita bahas kira-kira apa yang lebih diutamakan ya, lebih diutamakan misalnya untuk pembangunan jalannya atau apanya, silakan. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang bagus, ada yang bermanfaat dan bisa diambil ilmunya, itu adalah daya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada kata yang salah atau kurang bagus dan mungkin juga menyinggung perasaan kita semua. Saudara, kelemahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.